Teman-teman sekalian, nah kita bahas contoh-contoh orang-orang yang sudah mencapai tingkat personal brand yang solid. Sebagian di antara mereka, mayoritas di antara mereka bahkan ya, itu kan orang-orang terkenal. Contohnya, misalnya siapa nih ya? Ya dari mulai Muhammad Ali, ya kan Nelson Mandela, Soekarno, Najwa Shihab, ada Bunda Teresa, ada Gus Dur, ada Bruce Lee, ada Jensen Huang, ada Steve Jobs, dan masih banyak lain lagi. Orang-orang ini sudah mencapai level personal brand yang sangat kuat, sehingga kehadiran dirinya itu berdampak sangat besar, termasuk secara bisnis dan secara ekonomi. Nah, Umpit nggak akan muluk-muluk berusaha menyamai kita dengan mereka. Ya, ini terlalu jauh. Kan keinginan kita semua adalah gimana caranya supaya secara bertahap kita bisa merasakan perbaikan dalam hidup, karir, dan bisnis kita berkat personal brand. Nah, nanti di bagian-bagian selanjutnya akan Umpit bahas sosok-sosok yang lebih realistis, yang lebih dekat dengan keseharian kita. Bagaimana mereka dari tahap yang mungkin tadinya minus, dari tadinya nol, membangun personal brand, lalu bisa merasakan manfaat yang nyata. Ya, tapi sekali lagi teman-teman sekalian lihat orang-orang ini, mereka adalah orang-orang yang memberi dampak besar pada lingkungan, pada organisasi, pada kemanusiaan bahkan. Kehadiran mereka selalu dinantikan. Kehadiran mereka selalu diharapkan ada di berbagai organisasi. Karena apa? Manfaat. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, 100% bisa membangunnya. Dan tidak perlu menjadi terkenal, nggak apa-apa. Ya, misalnya kita, Umpit, saya nggak seneng jadi terkenal, saya nggak butuh sorotan kamera. Ya nggak apa-apa, bagus justru. Ya, justru disinilah yang Umpit bahas. Ya, bagaimana seorang introvert sekalipun itu bisa membangun personal brand yang bisa mengubah hidup kita, karir kita, bisnis kita secara signifikan. Ya, dan oleh karenanya kita harus membangunnya dengan pemahaman yang kuat akan faktor why, mengapa. Seperti Simon Sinek berkata bahwa people don't buy what you do, they buy why you do it. Orang-orang tuh sebenarnya nggak terlalu pengen tahu apa yang kita lakukan. Tapi orang-orang akan lebih tertarik mengapa kita melakukan sesuatu. They buy why you do it. Why? Kenapa? Ketika kita membangun A, kenapa? Ketika kita membangun B, kenapa? Orang tertarik dengan why-nya kita. Dan ketika why-nya kita itu sama dengan why orang-orang, maka akan terjadi hubungan baik. Akan tercipta rasa trust, akan tercipta saling empati bahwa dia mirip ya sama aku gitu. Membangun A, membangun B, alasannya sama. Itu ada kedekatan personal, ada kedekatan emosional, dan dengan demikian akan tercipta suatu ikatan emosional, baik di dalam komunitas, organisasi, maupun di media sosial. Ya, Simon Sinek juga melanjutkan kalimatnya lagi, and what you do simply proves what you believe. Jadi kita sudah tahu mengapa kita melakukan itu, tapi apa yang kita lakukan sehari-harinya dalam suatu pola, dalam suatu fokus, dalam suatu konsistensi, itulah yang kemudian akan membuktikan why-nya kita itu. Sinkron nggak nih? Bener nggak nih? Karena apa? Orang mempercayai pola. Orang mempercayai perilaku kita sehari-harinya. Kalau antara omongan kita, antara why-nya kita dengan pola perilaku kita sehari-harinya nggak sinkron, ya itu tadi yang kita sebut sebagai pencitraan lah, fake lah, munafik lah. Kita nggak mau jadi orang seperti itu ya teman-teman sekalian, jangan. Karena nggak ada untungnya sama sekali. Nah, kita mau menjadi orang yang punya jati diri dan
direspek banyak orang. Karena itu kita harus tahu why, kenapa kita membangun personal brand. Oke, di sini Umpit kemukakan ada 7 alasan, ada 7 why. Why ini bersifat eksternal ya, teman-teman sekalian. Bersifat eksternal di luar dari diri teman-teman sekalian. Nanti kalian bisa eksplorasi why-nya yang internal berdasarkan nurani kalian. Tapi yang eksternal berdasarkan kondisi di luar diri kita, ini ada 7 sebab. Kenapa kita harus membangun personal brand saat ini? Sebab pertama adalah bumi semakin padat dan batasan geografis semakin tidak berarti atau tidak berasa. Teman-teman sekalian, sekarang ini 2024 ya, materi ini direkam di 2024. Manusia di dunia ini sudah berjumlah lebih dari 8 miliar. Ya, Indonesia merupakan negara terpadat di urutan keempat setelah Cina daratan, India, dan Amerika Serikat. Yang mana kita ini kan konsentrasi kepadatan tertingginya jelas ada di Pulau Jawa dan khususnya Jabodetabek. Logikanya sederhana aja deh, ya. Dengan semakin banyaknya jumlah manusia, maka semakin tinggi juga tingkat kompetisi antar individu, misalnya buat cari kerja atau misalnya untuk berbisnis. Serta semakin sengit juga perebutan ya lapangan kerja ya, sumber daya. Ini semakin sumpek. Dan lebih jauh lagi, satu hal yang sebenarnya harus kita lebih perhatikan adalah bukan jumlah penduduk bumi yang 8 miliar orang lebih itu, tapi pada semakin tidak berartinya batas-batas negara. Nah, berkat kemajuan teknologi dan infrastruktur, ya, sekarang ini tuh siapapun dari negara manapun bisa mencari pendapatan atau penghasilan atau pekerjaan dari manapun dan bersama siapapun. Contohnya, cara kerja work from anywhere atau remote working yang angka penghasilannya bisa aja jauh lebih tinggi daripada mereka yang harus bekerja secara fisik ngantor tiap hari. Ini terjadi Bapak Ibu sekalian. Banyak teman-teman Umpit itu yang ya dia punya keahlian yang bisa dijual ke beberapa negara di luar sana. Penghasilannya dolar. Kerjanya di rumah. Why not? Ya, nggak harus ngantor, nggak harus bermacet-macet. Ini yang harus kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang di satu sisi jumlah penduduk bumi ini sudah mencapai 8 miliar, tapi di sisi lain ya, semakin tidak berartinya batas-batas geografis. Sehingga ya saling menetralisir ya. Di satu sisi jumlah penduduk semakin banyak, tapi di sisi lain peluang juga terbuka lebar. Tidak ada batasan-batasan lagi. Oke. Jadi kita harus pahami bahwa dengan semakin tingginya tingkat kompetisi kita bersama semua orang dari seluruh penjuru dunia, itu berarti kita harus semakin terlihat unik. Ya, kita harus semakin terlihat otentik, bukan meniru-niru orang lain. Karena apa? Setiap dari kita unik. Ya tidak perlu menjadi orang lain. Ya, itulah fungsi personal brand. Logikanya logikanya nih gini nih. Di dunia marketing dan branding ada yang disebut sebagai red ocean. Samudra berwarna merah, ya, yang menggambarkan suatu kondisi di mana kita bisa saja tenggelam karena berjejalan dengan ikan-ikan lainnya. Karena kita bersaing dengan terlalu banyak orang. Misalnya apa? Cari kerja di Jakarta. Susahnya setengah mati, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ya penduduknya juga padat. Jadi Jakarta ini sudah menjadi red ocean. Ya, kita bisa aja mengalami kekalahan atau kerugian bukan karena kita tidak cukup baik atau tidak cukup hebat. Tapi karena udah terlalu crowded, udah terlalu penuh, udah terlalu banyak orang yang sikut-sikutan dengan kita. Ya.
Apa tanda-tandanya kita ini menjadi korban di red ocean? Nah, ini kalau di dunia branding disebutnya kita ini sudah menjadi komoditas. Komoditas itu ya udah, nggak ada bedanya sama yang lain. Sama aja sama yang lain. Apa tanda-tandanya ketika kita sudah menjadi komoditas? Ya, susah mendapatkan pekerjaan dalam waktu lama, ya. Susah meningkatkan penghasilan, atau susah menambah ragam sumber penghasilan, atau sulit mendapatkan respek dari lingkungan, atau lingkaran pergaulan yang tidak berkualitas. Ini semua akan secara langsung berujung pada kondisi hidup, karir, dan bisnis yang mengalami stagnasi atau kemunduran. Kita tidak akan nyaman berlama-lama di situ. Karena itulah, udah nggak bisa lagi ya kita itu pakai cara-cara yang normal. Cara-cara orang rata-rata. Kita harus melakukan hal-hal yang mendobrak batasan mental dan psikologis. Supaya karakter, nilai, dan daya jual diri kita itu terlihat cukup banyak orang di luar sana. Yang mana pada akhirnya itu bisa membawa perubahan bagi hidup, karir, dan bisnis kita. Ya, masalahnya tuh kadang gini, Umpit suka mendapatkan sanggahan. Umpit, saya tuh kan sebenarnya nggak suka kompetisi. Saya ini cinta damai. Saya nggak perlu menjadi terkenal. Saya cuman pengen hidup yang lurus-lurus aja. Lagian bukannya yang terpenting di zaman sekarang tuh kan kolaborasi ya, bukan kompetisi. Ya barusan kan Umpit ngomong lebih baik berkolaborasi bukan berkompetisi. Iya benar, benar teman-teman sekalian, benar banget. Betul, lebih baik kita berkolaborasi ketimbang berkompetisi. Nah, karena itulah kita mempelajari personal brand. Seperti yang tadi kita sudah diskusikan, ya. Kalau suatu brand sudah solid, kalau personal brand kita sudah solid, tidak perlu lagi berkompetisi. Ya enggak? Semuanya berjalan dengan lebih mudah. Penawaran-penawaran datang kepada kita tanpa kita harus nyari gitu ya, terus sikut-sikutan sama yang lain. Itu fungsi brand, teman-teman sekalian. Itu fungsi personal brand untuk memudahkan hidup kita di masa depan yang semakin tidak mudah ini. Oke? Jadi apa ya? Mari kita kesampingkan penyangkalan-penyangkalan dalam diri kita. Ya, kita menyangkal diri bahwa, wah saya nggak suka ini, oh saya nggak suka itu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, tidak membutuhkan alasan itu. Ya, yang mereka butuhkan adalah kita terus maju, bertransformasi, meningkatkan kualitas diri, dan kemudian menciptakan suatu personal brand yang berkesan baik, yang menghasilkan suatu kemajuan bagi hidup, karir, dan bisnis. Oke? Jadi jangan lupakan faktor ke-1 kenapa kita harus membangun personal brand adalah karena bumi semakin padat dan batasan geografis semakin tidak berarti. Inilah sebab kenapa kita harus terlihat unik, harus terlihat menonjol. Supaya di tengah 8 miliar manusia itu yang tersebar di semua negara dan bisa saling berkomunikasi, orang bisa melihat kita.